Halo Sobat Penyadar, konflik Rusia-Ukraina mungkin adalah konflik terbesar yang kita saksikan sedang berlangsung saat ini. Konflik ini dimulai lebih tepatnya pada tahun 2014 ketika Rusia menganeksasi Crimea dan mendukung gerakan separatis di wilayah Donbas, Ukraina Tenggara. Hal tersebut kemudian memicu perang regional antara keduanya. Kemudian pada tanggal 24 Februari 2022, Vladimir Putin menyatakan apa yang disebutnya sebagai operasi militer khusus. Ia menyebut Ukraina merupakan jelmaan dari neonazisme dan akan melakukan demilitarisasi dan denazifikasi terhadap negara tersebut. Vladimir Putin menuduh Volodymyr Zelensky menyiksa etnis Rusia yang berada di wilayah negaranya. Secara cepat sebagai tanggapan, Volodymyr Zelensky memberlakukan darurat militer dan mobilisasi umum. Semua penduduk laki-laki yang berusia 18 hingga 60 tahun dilarang meninggalkan negara tersebut. Vladimir Putin pada awalnya optimis akan menguasai Ukraina hanya dalam beberapa hari, mengingat kekuatan militer Rusia Ukraina sangat berbeda jauh. Namun, tak disangka-sangka, Ukraina mampu bertahan sampai saat ini. Bahkan seringkali melakukan serangan balasan yang tak kalah merugikan ke pihak Rusia. Banyak pihak yang setuju kemampuan Ukraina cukup lama membendung superpower Rusia ini karena tentunya bantuan finansial dan persenjataan dari blok barat. Dan salah satunya donatur utama dan terbesar adalah Amerika Serikat. Itu bukan sumbangan bang, tapi hutang. Amerika Serikat pada masa pemerintahan kakek Joe Biden, menurut Donald J. Trump telah menggelontorkan dana sebesar 350 miliar US dollar untuk membantu Ukraina. Baik bantuan militer, finansial, dan bantuan kemanusiaan. Sementara pihak Pentagon menyatakan hanya mengeluarkan bantuan sebesar 183 miliar US dollar sejak tahun 2022. Namun, naiknya Donald J. Trump menjadi presiden AS, kabarnya akan menghentikan berbagai bantuan terhadap Ukraina. Presiden AS Donald J. Trump mengatakan bantuan seperti itu merupakan pemborosan anggaran dan merupakan tindakan keblinger pada masa jabatan kakek Joe Biden. Baru-baru ini dalam unggahan di X, Paman Gober kembali mengeluarkan pernyataan yang cukup kontroversial. Trump berkata, "Coba pikirkan, seorang komedian yang cukup sukses, Volodymyr Zelensky, membujuk Amerika Serikat untuk menghabiskan dana sebesar 300 miliar US dollar untuk terlibat dalam perang yang tidak dapat dimenangkan, yang tidak perlu dimulai, tetapi perang yang tidak akan pernah dapat ia selesaikan tanpa bantuan AS dan Trump." Presiden AS Donald J. Trump memang cukup terkenal dekat dengan Rusia, terutama terhadap Vladimir Putin. Ia melakukan pendekatan berbeda untuk mengakhiri konflik tersebut. Alih-alih mengeluarkan biaya ratusan miliar dolar, seperti apa yang dilakukan pada masa jabatan kakek Joe Biden, Donald J. Trump justru melalui cara diplomasi dengan Rusia. Baru-baru ini dikabarkan Presiden AS Donald J. Trump dan Vladimir Putin akan segera melakukan pertemuan di Riyadh, Arab Saudi. Bahkan pertemuan tersebut tanpa undangan satupun dari negara Uni Eropa dan Ukraina. Pertemuan tersebut diawali dengan pertemuan pejabat tinggi AS dan Rusia. Keduanya membahas tentang bagaimana cara mengakhiri konflik Rusia-Ukraina secepat mungkin dan memperbaiki serta meningkatkan hubungan AS dan Rusia. Menurut media CNN,
Pertemuan puncak antara Donald J. Trump dan Vladimir Putin akan segera dilakukan akhir bulan ini. Namun bisa juga diundur pada waktu yang belum ditentukan. Dilansir dari Kiev Post, Presiden Donald J. Trump kembali merekam pernyataan yang menurut laman berita tersebut menyerang secara personal Presiden Volodymyr Zelensky. Pada tanggal 25 Februari tahun 2025, dalam sebuah pertemuan di Gedung Putih, Trump mengatakan Vladimir Putin punya kekuasaan dan kekuatan untuk merebut Ukraina sepenuhnya jika dia mau. Sedangkan Zelensky tidak punya pengaruh apapun atau keterampilan dalam negosiasi. Ia juga mengatakan bahwa Ukraina bahkan lebih hancur daripada Gaza. Pernyataan Donald J. Trump tersebut memang bukan tanpa alasan, mengingat Rusia merupakan salah satu negara dengan kekuatan militer terkuat kedua di dunia. Pada masa jabatan keduanya, Donald J. Trump seringkali mengeluarkan pernyataan dan kritik pedas terhadap era kepemimpinan kakek Joe Biden dan apa yang dilakukannya terhadap Ukraina. Trump mengatakan pemerintahan Biden sengaja memprovokasi invasi Rusia ke Ukraina dengan tidak melarang Ukraina untuk bergabung dengan aliansi NATO. Selain itu, terus-menerus menyalahkan Zelensky karena sudah melakukan berbagai rapat dan pertemuan dengan Joe Biden, namun tidak memberikan kemajuan sedikit pun. Hal tersebut malah membuat negaranya semakin hancur. Selain itu, Trump juga mulai menagih hutang-hutang berupa bantuan yang diberikan kepada Ukraina selama ini. Dalam masa jabatannya, Trump menuntut agar Zelensky mengizinkan Amerika Serikat untuk mengeksploitasi tanah jarang di negaranya. Hal tersebut sebagai imbalan atas berbagai bantuan yang selama ini Washington berikan. Kendati begitu, Presiden Volodymyr Zelensky menolak usulan tersebut pada sela-sela konferensi keamanan Munich 15 Februari lalu. Menurut media CNN, tanah jarang yang dimaksud AS adalah wilayah di Ukraina yang mengandung lebih dari 17 jenis logam berharga dan unsur berharga lainnya yang dapat digunakan untuk komponen kendaraan listrik, smartphone, sistem rudal, berbagai macam perangkat elektronik, dan sumber bahan bakar pembangkit listrik tenaga nuklir. Di antaranya seperti litium, berilium, mangan, gallium, zirconium, grafit, apatit, fluoroid, nikel, dan uranium. Menurut Badan Geologi Negara Ukraina, menyebutkan setidaknya Ukraina memiliki cadangan litium terbesar di Eropa, diperkirakan mencapai 0,5 juta ton. Namun sayangnya, kebanyakan wilayah tempat mineral-mineral penting itu 70% berada di wilayah Donetsk dan Luhansk yang sebagian besarnya sudah dikuasai oleh Rusia. Donald J. Trump menginginkan untuk menguasai setengah cadangan tanah berharga di Ukraina dengan total perkiraan senilai 500 miliar US dollar. Kalau dirupiahin berapa, Bang? Nih, sebelumnya Amerika Serikat mengimpor sekitar 80% kebutuhan tanah jarangnya dari China, Malaysia, Jepang, dan Estonia. Namun, karena sudah mengucurkan dana mencapai 350 miliar US dollar untuk membantu Ukraina, kata Donald J. Trump, kita berhak untuk mendapatkan imbalan yang setimpal dari negara itu. Obrol apa bisnis, Bang? Jadi seperti itu ya, Tir. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga konflik ini cepat berakhir, Bang. Dan seperti biasa, salam penyatir handal.